Halo semuanya, ketemu lagi malam hari ini di diskusi kita yang kita mau bahas gitu. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas keluarga, tapi di pertemuan malam hari ini kita mau bahas tentang keluarga tapi pembahasannya lebih mendalam gitu. Malam hari ini kita mau bahas 2 poin. Poin yang pertama itu sikap kita sebagai anak muda ke orang tua, kemudian yang kedua sikap kita sebagai kakak atau adik gitu di rumah gitu harusnya seperti apa. Oke, langsung saja kita mau nanya ke Bang Yongki nih. Menurut Abang, sikap kita sebagai anak itu ke orang tua itu harusnya seperti apa sih Bang? Sikap kita ke orang tua ya. Oke, pertanyaan menarik sih sebenarnya. Oke, jadi kalau buat gua yang paling mendasar sikap kita ke orang tua itu adalah kita harus bisa menghormati mereka, kayak gitu. Jadi kenapa saya bilang menghormati? Karena mereka adalah orang yang bukan lagi orang luar. Dan mereka sebelum kita ada di dunia, bahkan waktu kita masih dalam kandungan pun mereka yang berjuang buat kita gitu. Terus kita udah besar, dipelihara, udah gede, udah bisa ini itu kan. Tiba-tiba nggak bisa menghormatin orang tua kan durhaka namanya kan. Durhaka coy. Oke, jadi gini maksudnya, kita tuh perlu menghormati orang tua kita. Jadi buat kita semua, menghormati orang tua kita, jangan kita melihat latar belakang orang tua kita. Orang tua gua pendidikannya nggak ada apa-apanya nih gitu kan. Terus orang tua gua bukan orang kaya nih, bukan orang terpandang nih. Misalnya ini mohon maaf ya, siapa tahu ada orang tuanya kekurangan misalnya fisik kan, cacat fisik. Orang tua mah gue cacat, mohon maaf ya, bodoh atau apa segala macam, itu mah tetap orang tua kita. Jadi nggak ada alasan apapun untuk kita tidak menghormati orang tua kita. Sebelum apapun orang tua itu kita perlu menghormati nih. Karena di dalam Alkitab tertulis jelas, hormatilah ayahmu dan ibumu, maka lanjut umurmu. Kalau panjang umur, yaitu hormatin. Jadi buat gue gini nih, kalau prinsip gue, menghormati orang tua itu adalah dasar yang utama. Karena nanti kelak kita bakalan punya anak, punya keturunan, dan rotasi itu bakalan berputar ke kita. Jadi ketika kita saat ini tidak menghormati orang tua kita, jangan berharap banyak nanti suatu saat anak kita juga bakalan hormatin kita nih. Karena apa yang kita tahu itu yang kita tuai. Percaya kan? Percaya, oke. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi harapan gua
kita mau kita sehebat apa, mau kita punya gelar mau S3 S4 kalau ada kan. Terus kalau kita juga udah bersyukur kalau udah punya pekerjaan, mau gajinya berapa puluh juta per hari atau per jam, itu tetap hukumnya hormatin orang tua lu. Jangan menjadi anak durhaka, karena lu nggak bakalan bisa sampai saat ini kalau nggak ada orang tua lu. Sejahat apapun orang tua lu, hormatin dia, karena dia lu ada saat ini. Gitu sih. Terima kasih Bang Yogi. Oke, itu yang pertama, menghormati orang tua. Kemudian sikap selanjutnya apa sih? Sikap anak muda ke orang tua itu, sikap selanjutnya itu seperti apa? Menurut Kak Pina, gimana nih Kak? Kak Pina nih sebagai anak, sikap harusnya itu seperti apa? Sikap kita sebagai anak muda terhadap orang tua ya, selain menghormati, kita juga pastinya bisa membantu kedua orang tua ya. Banyak hal lain, poin-poin lainnya. Cuman yang paling mendasar itu ya membantu orang tua. Nggak perlu kita, menurut Nina ya, nggak perlu kita harus menghasilkan uang untuk membahagiakan orang tua. Apalagi kita masih dalam masa pertumbuhan ya, maksudnya masih umur 5, 12, 10, 20 tahun kayak gitu kan. Jadi, tapi kalau misalnya memang bisa menghasilkan uang, kenapa enggak? Gitu kan? Kita membantu orang tua, nggak perlu disuruh dulu baru mau bergerak kayak gitu kan. Terus apa namanya? Kayak misalnya menolong orang tua kalau misalnya pulang kerja kan, kita udah bisa melakukan hal-hal yang nggak perlu di orang tua yang lakuin kayak gitu sih Kak menurut Pina. Oke, thank you Kak Pina. Mau nanya lagi nih Kak, contoh bantu orang tua itu seperti apa sih kalau di rumah itu Kak, contoh-contohnya? Terlepas dari perempuan atau laki-laki, ya hal-hal yang kecil aja kayak nyapu kan, ngepel. Kalau memang misalnya ngepel nggak perlu tiap hari, ada tipsnya juga kan. Jadi ngepelnya malam, kalau misalnya seminggu ya 2 kali, palingnya malam kayak gitu kan. Terus nyapu anak-anak cewek kan, terus cuci piring, cuci baju sendiri kayak gitu kan. Saya olahraga dong. Oke, jadi selain menghormati orang tua, kita udah dapat jawaban itu menolong orang tua. Selain dikasih jawaban, kita juga dikasih tips trik and tips gitu ya. Kalau misalnya siangnya sibuk gitu, berarti kerjanya malam, iya kan Kak ya? Ya, jadi bantulah orang tua kita di rumah ya. Kita udah dapat dua jawaban dari poin pertama. Mungkin ada lagi dari Bang Jilan mungkin, gimana nih Mbak? Sikap kita sebagai anak tuh ke orang tua itu harusnya seperti apa sih Bang? Ini bahasanya menarik sih sebenarnya buat kita semua ya. Di sini juga kita sama-sama belajar tentang apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan, termasuk kita kan? Ya termasuk kita, karena kita masih anak-anak ya. Ya begitu. Kita tadi udah tahu ada dari Bang Yongki udah menghormati orang tua, hormati orang tua. Dari Kak Bina udah membantu orang tua ya. Di sini saya hanya menambahkan satu lagi yang menurut saya tidak kalah pentingnya untuk harus dilakukan oleh anak muda zaman sekarang, khususnya ketika mereka di lingkungan keluarga kepada orang tua, yaitu mendengarkan atau menuruti apa yang orang tua katakan. Di sini konteksnya lebih kepada ketika orang tua sedang menasihati, menegur atau memberikan kritik, kita sebagai anak muda itu harus mendengarkan serta menurutinya. Ya, karena di sini ketika orang tua memberikan kritik, saran atau nasihat kepada kita, tentunya orang tua kita punya tujuan kan? Tujuan kita, saya tidak percaya tujuan itu supaya kita menjadi lebih baik lagi. Nah, selain itu, yang pertama, kenapa sih orang tua bisa ngasih
nasihat kepada kita itu karena orang tua sudah terlebih dahulu melewati masa-masa muda ini. Yang mereka bisa dibilang mereka udah duluan makan garam lah ya. Mereka udah lebih paham apa yang harus kita lakukan di saat umur kita sedang yang menginjak remaja sampai ke dewasa ini. Karena yang saya pikir ketika kita dalam menghadapi masalah, ketika dalam menghadapi pergumulan dalam suatu kelompok, suatu lingkungan, kita pasti sangat-sangat perlu nasihat dari orang tua. Karena ketika kita mengabaikan nasihat itu, tentunya kita akan melenceng. Kita akan keluar dari jalur yang seharusnya kita jalani. Itu yang pertama. Kemudian saya tidak percaya ketika kita pada saat ini tidak sadar bahwa orang tua sedang menasihati kita. Kan nasihat ini kan akan terus berkelanjutan, akan berdampak ke masa depan. Dan secara tidak sadar, mungkin di masa depan nanti kita baru sadar, oh ternyata ini yang orang tua saya katakan dulu kan. Rupanya ini tujuan supaya saya ada di posisi ini gitu kan. Jadi saya mengajak teman-teman semua, ketika orang tua kita sedang memberikan nasihat atau memberikan kritik kepada kita, masukan kepada kita, dengarkan itu dengan baik karena itu adalah untuk kebaikan kita. Amin ya. Selain kemudian yang kedua, selain orang tua sudah terlebih dahulu berada di posisi kita, menasihati ini merupakan wujud dari kepedulian orang tua kepada kita. Karena dengan orang tua menasihati kita, kita akan mengerti, akan mendapat gambaran tentang apa yang harus kita lakukan. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, dalam kehidupan ini pasti banyak sekali yang akan kita hadapi, dan kita tidak mau kalau orang tua kita tidak mau kalau kita harus gagal, harus jatuh, harus menghadapi permasalahan yang tidak kunjung dapat jalan keluar. Jadi itulah kenapa orang tua menasihati kita. Kemudian yang ketiga, orang tua menasihati kita ini untuk mengurangi rasa penyesalan yang akan terjadi buat diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tahu penyesalan itu tidak datang di awal, karena penyesalan datang di akhir. Ketika kita mendengarkan apa yang orang tua kita katakan, kita akan mengurangi resiko kita mengalami penyesalan di akhir, karena kita sudah mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Ya, saya kira itu saja sih dari saya, cukup panjang. Oke, thank you. Aku kasih tepuk tangan dulu buat ketiga kakak-kakak kita yang udah jawab. Jadi yang pertama tadi kita dapat poin menghormati orang tua, kemudian yang kedua membantu orang tua, dan yang ketiga itu mendengarkan orang tua. Tapi nih fenomena yang terjadi sekarang malah kebalikannya gitu loh, kayak iya, jadi itu iya masalah. Mungkin kita yang ada di sini mungkin ya yang malah seperti itu. Maksudnya kita yang ada di sini mungkin aku nggak menghormati orang tua misalnya, atau nggak menghormati orang tua, mungkin ya seperti itulah. Iya, nggak mau dengar-dengaran nasihat orang tua, dikasih tahu ngeyel, ih apa kayak gitu kan, disuruh bantu mama papa nyuci piring, nggak mau, aku capek gitu kan. Ya, jadi kita mau tahu dulu kenapa sih anak muda zaman sekarang itu melenceng dari menghormati orang tua, mendengarkan orang tua, sama membantu orang tua. Bang Yogi, menurut abang nih, abang tadi jawab sikap abang atau sikap kita seharusnya sebagai anak muda itu kan menghormati orang tua ya kan? Iya. Menurut abang nih, kenapa anak muda zaman sekarang atau mungkin kita itu nggak menghormati orang tua? Kenapa nih? Pertanyaan sedap. Semoga tidak terjadi di kalangan kita ya. Sedap pertanyaan. Oke, jadi kenapa banyak anak muda udah nggak sopan sama orang tua, udah nggak hormat sama orang tua? Jadi gini, mungkin kalau menurut gua sih yang sering gua lihat ya,
Itu ada beberapa faktor sih sebenarnya. Di kalangan kita di masa-masa sekarang ini, ya semua itu berasal dari komunikasi. Apa ya? Komunikasi ini walaupun sebenarnya simple, tapi ini sangat intim gitu. Iya. Jadi gini, ketika orang tua sama anak udah gak menjaga komunikasinya, udah pasti tuh bakalan goyah, gak bakalan kuat tuh hubungan keluarga. Karena kadang beralasan, misalnya orang tuanya kerja, orang tuanya terlalu sibuk kerja kan, jadi perhatian ke anak itu kurang, apalagi buat ajak anak liburan gitu kan, buat ketemu mungkin sehari semenit susah gitu kan, karena saking sibuknya bokap nyokap ini kan ya. Jadi si anak tuh bakal ngerasa ditinggalkan gitu, ditinggalkan jauh banget gitu, seakan-akan apa ya, dia tuh hidup, orang tuanya tuh udah gak acuh gitu sama dia, udah bodo amat gitu kan sama dia kan. Terus ketika si anak juga nih dengan pergaulan yang ya ini juga kadang jadi PR banyak orang tua sih sebenarnya. Ketika di dalam rumah gak enak suasananya, si anak kadang lebih memilih untuk bergaul di luar rumah sama anak-anak tongkrongan gitu kan, sama teman-temannya. Jadi ketika di luar rumah, ya syukur-syukur kalau ketemu sama tongkrongannya yang bagus gitu kan. Kalau ketemu yang sama berandal, selesai ya. Jadi kadang ketika si anak udah ngerasa gak nyaman di rumah, terus keluar ketemu tongkrongan yang walaupun berandal tapi dia udah enak, nah di situ kadang masalah datang berat banget. Si anak tuh bakalan merasa lebih nyaman di luar rumah dibandingin di dalam rumah sama orang tuanya. Jadi dia bakalan ngabisin waktu jauh lebih banyak di luar rumah. Dan di saat dia berada di luar rumah, gak bakalan bisa dipungkiri hal-hal negatif bakalan banyak terjadi gitu. Jadi gak heran tuh kalau sekarang anak-anak kan udah disuruh mak bapaknya kan, tolong dong nyapu, kata Kak Pina kan, misalnya sibuk mak, lagi main ML nih, PUBG nih katanya kan. Terus misalnya dengar-dengaran nih kata Bang Juan kan, disuruh kamu tuh jangan pulangnya malam-malam ya, jangan lewat dari jam 9 malam ya. Apa sih, di rumah pun gak ada kerjaan apa-apa juga gitu kan, enakan di luar nongkrong banyak temannya katanya. Nah ini udah bakalan jadi suasana yang gak enak nih. Makanya kadang pertengkaran, perselisihan antara anak sama orang tua sering terjadi. Cuma bagaimana kita membawanya di situ. Jadi itulah tadi kenapa saya bilang menghormati orang tua itu adalah hal yang paling utama. Jadi ketika kita menghormati orang tua kita udah takut duluan. Kita mau ngelakuin yang negatif di luar udah ngeri. Ini nanti orang tua gue gimana, nanti gue jadi anak neraka dikutuk jadi maling kuda kan, susah, ribet jadinya. Ribet ya. Oke, jadi itu sih menurut gue faktor-faktor yang pergaulan apa segala macam yang buat si anak tuh kadang jadi berontak di dalam rumah gitu. Itu sih menurut gue. Yogi, salah satu faktor yang paling penting mungkin komunikasi orang tua sama anak, kayak gitu. Lebih ke hubungan ya, lebih ke keharmonisan di rumah seperti itu. Jadi ketika anak ngerasa, aku di rumah nih kayak gini loh, kayak bapakku nggak ada di rumah, emakku nggak ada di rumah, ya udahlah main keluar. Jadi lebih dekat sama teman-temannya mungkin dibanding orang tuanya. Jadi nggak menghormati orang tuanya atau merasa nggak penting kayak gitu ya mungkin. Ya, thank you Bang Yogi. Kita lanjut ke bagian poin kedua tadi, ada membantu orang tua. Kak Bina, kenapa nih Kak?
Tapi pasti dari kita semua juga udah pernah mengalami itu kan. Maksudnya sekarang pun masih kadang kilaf juga kan. Hal-hal kecil kayak misalnya kenapa sih kita bisa kayak gitu kan, nggak membantu orang tua tadi ya. Dari hal kecil kayak misalnya contohnya tuh numpuk piring, Vina salah kayak gitu. Dari dikit gitu kan, tapi mikirnya tuh gini ya nggak sih bang, kayak dalam nanti kan dikit gitu kan, pun mau kerjakan sesuatu juga gitu. Tapi kan orang tua kita ini kan beda sama kita, orang tua kan rajin ya, orang tua rajin sekali. Terus dia nggak bisa lihat barang kotor, jadi langsung dicuci gitu kan. Terus nanti cocok lah daripada lain nantinya kayak abang bilang tuh kan. Ya lebih baik kita bergerak pas disuruh, pas kita lihat sesuatu yang berantakan di rumah tadi gitu kan. Kita ini ngomongnya yang dalam rumah ya, karena kan memang kita sekarang lagi kan udah di rumah semua, belajarnya juga di rumah, terutama nih gadget anak-anak cowok cewek lah, kita lihat tuh adik-adik banyak, sama offline pun gitu juga sama, itu pun untuk menghibur diri pun ada, semua punya alasan. Cuman kalau kita nggak bisa bagi waktu gitu kan, pasti salah, udah lewat gitu. Kayak misalnya ngumpul kerjain tugas, tapi di yang lainnya tuh buka YouTube, nanti tugasnya nanti kayak gitu kan. Iya, game sampai jam istirahatnya pun cuma 2 jam sehari karena main game, ya enggak sih? Iya kayak gitu. Terus kembali ke kesadaran diri tadi itu, sifat malas sama menunda. Malas ini susah sih kan. Tapi bisa kita lewatin, bisa kita atasi, bisa kalau kita terbiasa, kalau kita udah biasa waktunya berat, nggak usah terlalu bekerja keras. Maksudnya kayak hari ini aku bangun pagi gini nggak perlu, orang tua pun nggak mau kayak gitu, nggak enak juga. Pelan-pelan kasih tips lagi jadi kan, kayak dari pagi pelan-pelan aja semuanya berjalan gitu aja, nanti terbiasa sampai ke bawah, nanti punya rumah tangga kan, apalagi cowok kan, cewek udah jauh-jauh nih ya, jadi kan nanti nggak perlu mak ini gimana nih, cuci ini pak teflonnya gini nggak perlu kayak gitu. Jadi udah terbiasa kita sendiri. Kalau misalnya baru ingat yuk bangun yuk gitu kan, nyapu atau duduk sama mama kita di samping ngobrol-ngobrol kayak gitu, daripada di gadget kan seharian kayak gitu. Dan juga Vina, jadi kita udah dapat jawaban nih. Kenapa sih sebagian besar anak muda sekarang itu nggak mau bantu orang tuanya kayak gitu? Tadi Kak Vina jawab, yang pertama itu kesadaran diri ya Kak, kemalasan. Tapi sebenarnya malas itu bisa kita atasi dengan melawan, lawan malas. Iya. Apalagi gini Kak, kalau misalnya orang tua minta tolong kan, orang tua minta tolong nak gitu kan, atau panggil nama kita gitu kan, cucilah piring bentar, mama tuh baru pulang di sawah ya, baru pulang ke sawah, cucilah piring itu, nanti bangun dari tempat tidur, kata-kata kakinya, terus kelahi mama nih, nanti mama yang juga marah, kelahi di rumah tuh, daripada kayak gitu kan, mending langsung bangun gitu kan, kok kan nanti dikerjain juga kan, meskipun marah-marah, disetak-setakin, cuci piringnya gini-gini, tapi kan masih dikerjain. Terus nanti hati Tuhan pun udah senang lihatnya, kita pun udah nambah dosa ya nggak sih, sehari udah berapa kali kayak gitu. Jadi pasti bisa pelan-pelan, nggak perlu kerja keras, pelan-pelan semuanya. Oke. Jadi mari kita lawan rasa malas kita semua ya. Udah. Iya, kita harus menang dari kemalasan kita nggak boleh malas. Iya. Kemudian yang kedua itu ada teknologi. Ya siapa sih yang nggak tahu teknologi ya kan? Anak-anak kita ya. Maksudnya anak-anak di usia kita, siapa sih yang nggak kenal teknologi gitu? Ya. Cuma mau bilang dari yang Kak Vina bilang tadi, aku simpulkan jangan mau diperbudak sama teknologi. Harusnya
kita yang bisa memanfaatkan teknologi itu ya sesuai dengan kebutuhan kita gitu, sesuai dengan apa yang kita butuh. Jangan jadikan teknologi atau gadget itu sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hidup kita sampai kita lupa dunia nyata itu seperti apa. Saking keasikannya sama dunia maya kan, kita jadi lupa kayak, ih, hari ini hari apa ya? Sampai lupa. Ya dibatasi gitu, ngefans sama orang boleh asalkan dibatasi gitu. Iya, tapi jangan maksa gitu ya kan? Nangis jangan. Iya, main game boleh. Loh kita salah satu dari kita mungkin ada yang download game ya. Bang Ucok ada download game nggak sih bang? Ada bang. Tapi abang pakai kalau misalnya ada waktu luang ya nggak sih bang? Iya, jadi kalau misalnya iya kasih tepuk tangan dulu Bang Ucok. Ternyata Bang Ucok kasih contoh buat kita kan. Bang Ucok download game loh. Nggak apa-apa download game ya kan. Tapi Bang Ucok main gamenya kalau misalnya apa bang? Ada waktu luang. Iya, jadi kalau saya tidak terjerumus ke gamenya. iya seperti itu. Jadi jangan apa namanya ini? Jangan mabuk game gitu ya. Kan ada mabuk cinta. Terus ini Tapi itu juga kalau misalnya udah kerja kuotanya di situ gitu kan, ya itu sih terserah ya, udah beda topik lagi. Cuman ini kan kita negur adik-adik yang Vina lihatnya, takutnya nanti salah sangka ada yang ngerasa Kak Vina gitu kan. Kak Vina ini memang negur kalian, adik-adik Kak Vina gitu kan, yang belum bisa menghasilkan uang kuota itu kan udah berapa ya, udah bisa kita mampu buat beli segala perlengkapan kita, buat pendidikan kita juga, make up kan, kayak gitu. jadi gunakanlah kuota kita sebaik mungkin, sebijaksana mungkin karena kuota mahal ya. Iya benar kan, Bang Yogi yang udah kerja gimana bang cari uang bang? Susah atau gampang bang? Oke. Jadi buat kita semua mungkin ya, mungkin kita semua yang ada di sini, yang ada di rumah, mari kita gunakan gadget kita, HP kita sebijaksana mungkin. Oke? Semangat semuanya. Iya kita harus semangat. Oke lanjut, poin ketiga, mendengarkan orang tua. Bang Juan, menurut Bang Juan ini kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak ngeyel dikasih tahu terus kayak gak mau dengar orang tua gitu? Kenapa sih bang? Ya, sebenarnya saya agak takut juga sih mau jawab pertanyaan ini kan, karena kita di sini bukan berarti kita bebas ya, maksudnya bukan berarti kita udah benar, tapi di sini kita sama-sama belajar. Saya harap juga kita yang hadir malam hari ini kita sama-sama bertobat ya. Kita sama-sama bertobat, tidak hanya untuk teman-teman yang di rumah, tapi kami yang di sini juga sama-sama masih belajar bagaimana menjadi anak yang baik buat orang tua, gitu ya. Oke, kembali ke pertanyaannya tadi, kenapa sih anak-anak zaman sekarang pada nggak mau dengar ya orang tua kalau lagi nasihatin? Sebenarnya saya juga bingung sih kenapa. Karena orang tua ketika menasihati kita tuh kita seharusnya bersyukur gitu. Kita bersyukur karena masih ada yang perhatikan kita, masih ada yang mau ngelurusin kita ketika kita lagi belok gitu kan. Sebenarnya kita bersyukur gitu. Tapi fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita itu malahan ketika orang tua ngasih nasihat, ngasih teguran, ngasih masukan, kasih kritik, kita malah marah gitu kan. Kita malah nggak suka, ngeyel,
dendam gitu kan, padahal seharusnya kita bersyukur gitu kan. Nah setelah saya coba mencari kenapa sih sebenarnya anak-anak zaman sekarang bisa seperti itu. Yang pertama itu mereka memiliki sikap egois, di mana mereka berpikir kalau semua itu ya hanya mereka sendiri yang bisa mengatasinya. Padahal sebenarnya kita sangat-sangat perlu masukan dari siapapun, terlebih orang tua ya. Dari siapapun kita sangat-sangat perlu masukan, karena ibaratnya kita lagi dalam, misalnya kita ada masalah nih kan, kita kondisi hati kita juga lagi misalnya acak-acakan gitu kan, orang tua memberikan nasihat, tiba-tiba kita potong, kita marah-marah, itu kan bisa kelahi nanti di situ bisa masalah nanti di situ kan. Jadi kita harus dengarkan apa yang orang tua nasihatkan kepada kita gitu kan. Yang kedua, kalau dikasih tahu kita jangan ngeyel, karena ketika kita dinasihati kita pasti sedang berada di posisi yang salah, dan orang tua akan memberikan nasihat supaya kita kembali lagi ke jalan yang benar kan. Nah jadi kita kalau dikasih tahu ya jangan ngeyel gitu kan jangan ngeyel. Lalu yang ketiga, ini yang paling sering sih, ketika kita dinasihatin langsung berubah mukanya, cemberut langsung kan, senyum gak ada. Nah itu salah ya teman-teman, itu salah. Ketika kita diberikan nasihat, kembali lagi saya tegaskan, ketika kita diberikan nasihat sama orang tua, kita bersyukur karena kita masih diperhatikan sama orang tua, karena itu merupakan wujud kepedulian mereka kepada kita. Dan yang terakhir, jangan lupa ketika kita sudah diberikan nasihat, jangan lupa terima kasih, karena itu nasihat yang diberikan adalah nasihat yang sangat baik untuk kehidupan kita selanjutnya. Ya, itu aja sih. Thank you Bang Juan. Sungguh sangat menampar dan menusuk ya. Bantu. Ya, jadi bagi kita semua dan juga teman-teman yang ada di rumah, mungkin ada yang ngerasa kayak, ih, aku kayak gitu loh, kayak, ih, aku tuh barusan kayak gitu loh. Jadi mari kita bertobat, berubah. Ya mari kita, iya, jadi supaya masa depan kita tuh kayak indah gitu loh. Jadi jangan cuma didengar, jangan cuma merasa tertegur, jangan cuma merasa kayak enak di hati tapi gak berubah, oke? Jadi mari kita berubah bersama-sama. Dari yang Bang Juan bilang tadi, aku punya ilustrasi dari mendengarkan orang tua. Mungkin dari ketiga poinnya ya, dari menghormati, membantu orang tua, sama mendengarkan orang tua. Jadi ibarat orang tua itu nahkoda kapalnya kita di rumah gitu loh. Kalau ya di rumah khususnya, jadi orang tua kita itu nahkodanya. Jadi orang tua itu pasti tahu yang terbaik, jalan mana yang nggak ada, misalnya jalan mana sih yang aman dilewati gitu ya, jalan mana sih yang kayak aman gitu supaya nggak kenapa-napa kita di dalam kapal gitu. Orang tua tuh pasti tahu yang terbaik dan mengusahakan yang terbaik bagi kita semua anak-anaknya. Jadi mari kita menghormati orang tua, membantu orang tua, dan juga mendengarkan orang tua. Ya, terima kasih buat Bang Yongki, Bang John, sama Kak Pina. Bang Ucok, sebagai youth pastor kita, pandangan Alkitab mengenai menghormati orang tua, membantu orang tua, sama mendengarkan orang tua itu seperti apa sih Bang? Ya, sungguh menarik ya pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, benar. Bagaimana sih sikap kita dalam menghormati orang tua? Teman-teman tadi berpendapat bahwa kita harus menghormati orang tua kita harus mendengarkan kedua orang tua kita, dan kita harus membantu kedua orang tua kita. Nah, menghormati orang tua, ya, pandangan Alkitab dalam menghormati orang tua itu sangat jelas teman-teman. Firman Tuhan sendiri yang mengatakannya kepada kita bahwa
kita harus menghormati orang tua kita. Jadi Allah itu memberikan satu perintah supaya kita menghormati kedua orang tua kita. Sehingga dari 10 perintah Allah ada satu perintah untuk kita menghormati orang tua. Teman-teman tahu enggak? Jadi dari 10 perintah Allah itu ada satu, berarti itu penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dari 10 perintah Allah itu ada satu perintah yang Tuhan sampaikan kepada anak-anaknya, kepada umatnya, supaya kita menghormati kepada orang tua kita. Ini kita harus tahu di dalam kehidupan kita. Di mana kita harus tahu dasarnya ya. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau saya membandingkan di Ulangan pasal 5 ayat 16, ini sangat lebih menarik lagi pembahasannya, kompleks lagi pembahasannya. Teman-teman dengar ya. Di Ulangan pasal 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang perintahkan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Wow, satu kebanggaan bagi kita ketika kita menghormati kedua orang tua kita. Ada satu janji Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Tuhan bukan hanya memberikan keadaan kita baik, Tuhan bukan hanya memberikan kita sehat, Tuhan bukan hanya memberikan kita segalanya di dalam kehidupan kita, Tuhan juga memberikan panjang umur di dalam kehidupan kita. Satu kehormatan bagi kita ketika kita menghormati orang tua kita, ketika kita menghormati kedua orang tua kita, sehingga kita melihat karya-karya Tuhan itu nyata di dalam kehidupan. Yakinlah teman-teman, ketika kita menghormati orang tua kita harus tahu bahwa kita menghormati orang tua kita tuh, teman-teman, itu hal yang wajib bagi kita. Sama seperti teman-teman tadi sudah membahas, kayaknya kalau saya mendengar semua pembahasan kita semua, kayaknya itu mencakup semua, cuma mendasarkan ayat firman Tuhan. Ya. Jadi ketika kita menghormati kedua orang tua kita, ada satu berkat yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, salah satunya tadi kita harus tahu bahwa kita harus wajib menghormati kedua orang tua kita. Wajar dong kita menghormati orang tua kita, karena orang tua kita yang melahirkan kita, yang susah-susah sampai 9 bulan ibu kita mengandung, dan bulan 9 dia melahirkan kita, sangat merasakan keluh kesah, dia mengurus kita, dia memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Wajar dong kita sebagai anaknya, kita harus menghormati orang tua kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak, tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghormati. Dalam arti kita harus mendengarkan orang tua kita, seperti Yongki bilang Juan tadi katakan berdasarkan, kita harus mendengarkan kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita menasihati kita, ketika kita pergi dan tidak mengasih tahu pada orang tua kita dan orang tua kita marah, kita harus mendengarkan. Jangan kita langsung itu salah. Itu salah sebagai anak. Tetapi kita harus mendengarkan kedua orang tua kita, karena orang tua tentunya ingin anaknya baik. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya gagal, benar nggak? Nggak ada. Pasti seorang orang tua itu pasti anaknya ingin berhasil. Jadi usahakan kita sebagai anak, tentunya anak-anak Tuhan, harus bisa mengikuti apa yang orang tua kita perintahkan. Dalam hal membantu misalnya, dalam hal menghormati misalnya. Kita sebagai anak harus kita lakukan itu dalam setiap kehidupan kita. Karena sangat jelas firman Tuhan juga mengatakan, teman-teman, di dalam Amsal pasal 1 ayat 8, teman-teman tahu? Dia mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Bukan, ini Kolose, Amsal 1 ayat 8.
hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sangat jelas. Ini suatu perintah juga kepada kita supaya kita mendengarkan didikan ayah kita dan bahkan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu kita. Dari keduanya ini artinya kita harus mendengarkan, menghormati, mendengarkan apa yang orang tua kita katakan. Karena ketika kita mendengarkan apa yang orang tua kita katakan, saya kira percaya tentunya ada maksud dan tujuan yang baik. Tentunya untuk kebaikan teman-teman, untuk kebaikan kita sendiri secara pribadi. Oleh sebab itu, hargailah orang tuamu, hormatilah orang tuamu, karena itu adalah suatu titipan Tuhan untuk untuk kita sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu, jangan pernah melawan orang tua. Jangan pernah melawan. Sejelek-jelek apapun orang tua kita jangan melawan orang tua. Karena jelas bahwa firman Tuhan mengatakan di Kolose 3 ayat 20 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Artinya walaupun orang tua kita, maaf ya, orang tua kita jelek atau orang tua kita bodoh atau orang tua kita tidak memberikan terbaik buat kita harus menghormati orang tua kita. Karena dia adalah orang tua kita yang melahirkan kita dalam segala hal. Bukan hanya ketika kita diberikan sesuatu yang baik, HP, bisa baru menghormati, baru menuruti orang tua. Ada juga nih aku dengar anaknya kalau tidak di motor, tidak mau menuruti apa yang orang tua bilang. Nah itu salah teman-teman, itu sangat salah. Jadi kita sebagai anak dalam segala, sangat jelas firman Tuhan mengatakan dalam segala hal kita harus menghormati kedua orang tua kita. Dan bukan hanya itu teman-teman, ada kelanjutannya. Karena ketika kita menghormati kedua orang tua kita, ada satu berkat yang Tuhan berikan. Dan bahkan bukan hanya berkat saja yang kita terima, hati Tuhan senang loh teman-teman. Benar? Sangat jelas firman Tuhan mengatakan dalam Kolose 3:20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala, karena itulah yang indah di mata Tuhan. Wow, satu kebanggaan bagi kita seorang anak muda bisa membanggakan Tuhan, hanya menghormati orang tua kita. Wah, apalagi kita menghargai orang lain, menghormati teman kita dan sebagainya. Lebih bahagia lagi Tuhan, amin. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang menghormati, yang menurut, yang mau mendengarkan kebenaran firman setiap apa yang orang tua kita katakan. Mungkin dari saya, dari pandangan kita bisa dapat, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan untuk kita. Oke, terima kasih. Bang Uco, kasih tepuk tangan dulu dong buat Bang Uco. Ya, jadi malam hari ini kita nggak sekedar ngomong gitu ya. Kita nggak sekedar kayak Bang Yogi nih bilang menghormati, Kak Pilar nih bilang membantu orang tua, Bang Joni bilang dengan orang tua. Tapi ternyata ada dasarnya. Tuhan sendiri yang bilang, hormatilah orang tuamu. Hormati orang tua karena ya Tuhan yang suruh, ya bahasa itunya Tuhan yang suruh gitu loh. Tuhan bilang, anak-anak, hormati orang tua ya, bantu orang tua di rumah, dengar nasihat bapak-bapak di rumah gitu. Jadi Tuhan tuh kayak ngomong kayak gitu sama kita-kita yang anak-anak di rumah. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Kak, kenapa sih Kak kalau misalnya kita nggak hormati orang tua, nggak dengar orang tua gitu, nggak bantu orang tua, emang kenapa sih Kak? Tadi dibilang di Kolose ya Bang, kalau misalnya menghormati orang tua itu hati Tuhan itu senang gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak hormati orang tua kita, nggak bantu orang tua kita, nggak dengar orang tua kita, berarti hati Tuhan iya. Jadi kebalikannya seperti itu. Jadi ya kita sama-sama belajar malam hari ini, ternyata sikap kita sebagai anak muda itu harus menghormati orang tua, mendengarkan orang tua, dan bantu orang tua di rumah. Karena itu menyenangkan hati Tuhan, dan jangan lupa itu perintah Tuhan sendiri, seperti itu. Dan kita lanjut ke poin yang kedua. Untuk poin yang kedua, kita akan bahas sikap kita seharusnya ke kakak kita
atau adik kita di rumah itu seperti apa sih? Bang Dede, menurut abang nih, kita sebagai misalnya sebagai kakak atau sebagai adik di rumah itu sikap seharusnya itu kayak gimana sih bang? Untuk sikap ya, kita sebagai abang atau sebagai adik di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, yang pastinya kita selalu menjadi buah omongan orang ya. Ketika kita melakukan hal yang mungkin di luar batas, kita akan menjadi contoh ya bagi mungkin buat adik kita, mungkin buat kakak kita. Yang lebih utamanya itu kita sebagai kakak, kita harus memberikan contoh dan gambaran yang baik kepada adik-adik kita ya, supaya ketika kita melakukan segala sesuatu yang baik itu bisa menjadi contoh bagi mereka, untuk mereka melakukannya itu juga kepada kita sebagai kakaknya, ataupun kita mereka kepada teman-teman mereka. Sikap penghargaan itu sangat penting ya. Ketika kita melakukannya, itu menjadi contoh buah panutan yang berperan penting untuk adik-adik kita, untuk keluarga kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu ya, jangan kita mengeluarkan hal-hal yang tidak baik di mata adik-adik kita, karena itu akan direkam ya. Wah, abang punya bisa seperti ini ya kan, kenapa nggak bisa ya kan? Jangan sampai kita sebagai kakaknya tidak memberikan contoh dan teladan yang baik. Ketika kita misalnya nih, kita diperintah orang tua sebagai kakak di rumah atau sebagai adik gitu ya, kita segera ya, dengan segera, tanpa harus kita ditunjukkan tugas kita itu. Misalnya nih, aku nih ya disuruh tolong dong kamu nyapu, orang tua yang nyuruh nih ya. Jangan sampai kita diperintah gitu ya kan. Ketika kita tahu apa pekerjaan kita, mari kita lakukan, mari kita kerjakan dengan hati yang tulus. Nah, itu akan menjadi gambaran yang baik kepada adik-adik kita. Dan tidak kalah pentingnya, kita harus menghargai, menghormati. Sebagai adik kita menghormati kakak abang kita, dan sebagai kakak abang kita pun harus menghormati, menghargai. Ketika bagian kita, itulah dia. Ketika bagian adik kita, itulah bagian mereka. Dan jangan, wah, aku diberi, misalnya dalam jatah kita nih ya, misalnya jatah kita untuk bulan ini kita diberikan uang misalnya 100.000, kita sebagai kakak ya, dan adik-adik kita mungkin 200.000 gitu ya. Wah, masa aku yang sudah kakaknya lebih banyak keperluan, masa aku diberi 100.000 ya kan? Harusnya aku lebih dari mereka. Nah, disitulah kita menyikapi situasi dan kondisi bagaimana kita harus menjadi contoh dan teladan yang baik, menjadi gambaran yang baik. Ketika kita menerima suatu hal itu, terimalah dengan tulus, terimalah dengan hati yang penuh menghargai, dan itu akan menjadi contoh buat adik-adik kita. Nah, itu mungkin sikap dan yang harus kita lakukan di dalam keluarga atau saudara kita. Oke, Bang Dede, thank you. Jadi untuk poin yang kedua ini, sikap seharusnya kita sebagai kakak itu harus jadi contoh buat adik-adik kita. Jadi bisa dibilang kakak tuh panutan, harus bisa jadi panutan buat adik-adik gitu. Iya, karena itu udah jadi bagiannya ya Kak Ina. Jadi jangan sampai adik kita mencontohi yang buruk dari kita sebagai kakak-kakaknya, seperti itu. Dan buat adik harus bisa menghargai kakaknya di rumah, nurut kakaknya ya. Iya, seperti itu. Jangan bang, nggak boleh.
Bercanda teman-teman di rumah. Jangan dituruti, jangan menindas kakak, jangan menindas adik, nggak boleh. Kita harus mengasihi, ya kan? Kita harus mengasihi, nggak boleh menindas-nindas. Kita bukan apa ini? Kita bukan orang jahat. Ya, iya, bukan masa penjajahan gitu. Oke. Jadi kita udah dapat 2, ingat, sebagai kakak kita harus jadi contoh, dan sebagai adik kita harus menghargai kakaknya. Mau nanya Bang Dedek lagi boleh ya Bang? Seperti masih bisa ya kan? Silakan Kak. Oke, Bang, pastinya dalam hubungan kakak beradik itu pastinya harus menjaga komunikasi gitu ya Bang? Iya. Menurut Abang nih, selain menjaga komunikasi supaya hubungan harmonis, apalagi sih yang harus kita jaga supaya hubungan harmonis persaudaraan di rumah itu tetap terjaga gitu? Iya. Berbicara tentang harmonis ya, semua orang pastinya menginginkan keluarga yang harmonis ya kan? Kita di sini semua pasti menginginkan yang harmonis ya kan? Karena di sini tidak terlepas bahwa hati yang gembira bersama keluarga itu sungguh luar biasa ya kan? Yang lebih mendasar di sini itu adalah kasih. Ya. Ketika ada kasih, disitulah terjadi suatu harmonisan di dalam persaudaraan ya kan? Berbicara tentang kasih merupakan suatu hal yang tidak dapat kita rasakan di dunia luar kita ya. Selain kita mendapatkannya di keluarga, itu merupakan hal yang full kita dapat ya. Yang full kita juga merasakan bahwa kasih terhadap kakak dan kasih terhadap adik, kita saling menopang satu sama lain. Dan kita juga tidak lepas tentang penghargaan ya, saling menghargai pendapat kakak, pendapat adik, dan kita di situ terjadilah suatu hal yang mungkin ketika yang mungkin dari abang kita ada hal-hal yang mungkin yang lewat gitu kan, yang tidak menurut standarnya ya kan, kita sebagai adik tidak salah menegur, tetapi tetap kepada aturannya sebagai adik ya kan. Begitu juga sebagai kakak, ketika mendengarkan pendapat adiknya ya kan, di situ dia harus bisa memposisikan, harus bisa juga mendengarkan setiap mungkin adikku di rumah nih perlu ini ya kan, dia memberikan pendapatnya tentang ini. Di situ kita sebagai kakak atau sebagai abang jangan langsung bilang punya ini salah ya kan? Jangan begitu ya kan? Kita harus mendengarkan, mencerna, terus kita sikapi lagi yang mana yang baik, kita terus memberikan nasihat bagi adik-adik kita, dan tidak lepas juga dengan saling menopang, tolong menolong ya kan? Karena di dalam keluarga ini sifatnya itu permanen ya, full permanen, kita mendapatkan kasih gitu ya. Ketika kita diberikan kasih sayang, kita tuh mempunyai kekuatan gitu ya, kekuatan untuk saling menopang. Ketika mungkin kita sebagai adik lemah, seorang kakak, seorang abang ada untuk kita, bersama dengan kita, menolong kita, memegang bahu kita. Selain kita mendapatkannya dari orang tua, kita juga bisa mendapatkannya dari kakak, abang kita, ya kan? Kita mendapatkan kasih sayang luar biasa di situ, ya kan? Dan juga kita harus menghargai setiap apa yang menjadi keinginan mereka supaya kita menjadi baik sebagai adik. Begitu juga kita sebagai kakak untuk adik kita, ya kan? Kita harus bisa menjadi contoh dan teladan yang baik. Kita harus bisa membawa mereka ya ke jalan yang benar gitu kan, tidak menyimpang kiri kanan, tidak menyimpang kepada hal-hal yang tidak baik. Karena pergaulan kita itu di masa sekarang ini merupakan pergaulan yang sungguh luar biasa maraknya ya, kejahatan terjadi di mana-mana, dan disitulah kita sebagai kakak
memberikan kasih sayang sebelum adik kita terlanjur jatuh di dalam hal yang tidak baik yang ada di dunia ini. Nah, mungkin itu dari saya ya. Oke, thank you Bang Dede. Kasih tepuk tangan dulu dong. Bang Dede udah jawab banyak ya. Ya, jadi ternyata supaya kita tetap erat hubungan antara adik kita atau kakak kita itu yang paling dasar tadi itu mengasihi ya. Ketika kita saling mengasihi, ketika kita mengasihi kakak kita atau adik kita, gimana pun kita misalnya nggak sepemikiran mungkin, tapi itu bisa diatasi gitu loh, bisa diatasi karena kita udah punya kasih di dalamnya seperti itu. Terus saling membangun juga ya tadi, saling membangun, mendukung, merangkul gitu. Ya seperti itu dari jawaban Bang Dedek tadi, terima kasih. Kita mau lanjut lagi ke youth pastor kita kembali. Bang, Ya. pandangan Alkitab tentang persaudaraan itu seperti apa sih Bang? Ya, simpel sih sebenarnya. Apa sih yang kita harus lakukan supaya hubungan persaudaraan tetap terjaga? Ya, ketika supaya hubungan kita dalam persaudaraan tetap terjaga, yang saya katakan simpel, ketika hubungan kehidupan keluarga baik dengan Tuhan, saya dengan percaya pasti ada satu hubungan yang baik terhadap persaudaraan. Iya dong. Tanpa ada hubungan yang baik dengan Tuhan, pastinya di dalam persaudaraan itu pastinya ada percecokan, perkelahian, saling menuduh, saling menghina, saling mengejek dan lain sebagainya. Ada, itu pasti ada di dalam persaudaraan itu. Karena firman Tuhan mengatakan dari Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini satu perintah lagi teman-teman buat kita. Jadi jangan bosan-bosan ya mendengarkan perintah Tuhan ya. Ini tentunya baik untuk kita ya, baik untuk kita. Jadi salah satunya kita dapat dihargai dalam setiap persaudaraan kita, tentunya kita harus memiliki kasih di dalam setiap kehidupan kita. Jadi dasarnya terutama untuk persaudaraan kita tetap baik, tentunya kita harus mempunyai kasih. Terlebih lagi kita harus sadari bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Dia sendiri yang mengatakan bahwa supaya kita, kamu, kita semua yaitu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi. Teman-teman pernah membayangkan nggak? Tuhan yang mempunyai takwa seluruh dunia ini rela datang ke dunia ini hanya menyelamatkan hidup saya dan saudara dan teman-teman di rumah sana. Jadi Tuhan menginginkan kita agar kita mengasihi itu seperti Tuhan mengasihi kita. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi Yesus itu mengasihi kita itu bukan hanya sekedar memberkati kita, memberikan kita sesuatu, tetapi Dia memberikan hidupnya. Wow, sungguh luar biasa Tuhan kita. Bahkan Dia rela mati demi kita. Demi kita. Kita harus sadar bahwa kita ini tanpa Tuhan, kita ini adalah orang yang bermusuhan dengan Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan yang sungguh besar itu di dalam setiap kehidupan kita, sedang kita mendapatkan apa? Damai sejahtera, sukacita, keselamatan. Nah, demikian juga ketika kita menjalin hubungan kita dalam persaudaraan, ketika ada kasih dalamnya, pasti ada damai sejahtera. Benar tak? Firman saling ada gurau, ada tawa, ada senyum, ada sukacita yang ada di dalamnya. Bukan ada pertengkaran yang ada di dalamnya, bukan ya? Jadi ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, saya akan percaya hubungan dalam persaudaraan kita tak baik. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa di dalam Roma pasal 14 ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara.
Jadi kita ini lebih khusus buat kakak, adik itu kita bersaudara. Tapi sebenarnya kita tuh kita semua di dunia ini bersaudara dalam Tuhan. Amin. Apalagi kepada adik kita, maka kita tidak menganggapnya saudara. Wah, itu bahaya. Lalu dibilang anak kuat kan, waktu jangan. Lintasan, ya. Jadi sangat jelas bahwa firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dengan memberi. Ini sangat penting. Firman Tuhan mengatakan jika engkau mengasihi, engkau harus melakukan terlebih dahulu. Nah, ketika engkau ingin diperlakukan baik kepada misalnya saya ini sebagai adik dan saya mempunyai abang. Untuk saya mendapatkan hal yang baik, tentunya saya harus menghormati abang saya, harus mendengarkan nasihat abang saya itu ya. Tentunya hal yang baik dong, bukan hal yang jahat. Kalau yang jahat jangan itu, jangan. Tapi yang baik. Jadi saya ingin percaya ketika kita mendahulukan yang baik, kita melakukan yang baik kepada abang kita, kepada adik kita, saya ingin percaya ketika engkau susah, dimanapun engkau berada, saya percaya dia selalu menolong. Benar nggak teman-teman? Saya merasakan teman-teman ketika saya aja di sini nih, saya jadi abang saya dulu satu di Poso, satu di Sintang. Ketika kota udah habis, wah, dia dapatkan kenapa internet udah habis? Kenapa internet udah habis? Tidak ada kuota bang, wah tiba-tiba masuk 100.000 kan, wah itu berkat Tuhan yang luar biasa ya. Jadi ketika kita saling mendahulukan, saling mengasihi satu dengan yang lain dalam persaudaraan kakak adik, ada berkat yang tersedia bagi kita masing-masing, mungkin bagi setiap kehidupan kita. Jadi terlebih khusus kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi contoh dari dalam Indonesia. Mungkin dari saya cuma itu. Terima kasih. Oke, thank you Bang Ucok, Bang Faber. Thank you Bang Faber. Sama-sama. Ya, yang itu tadi yang poin pertama yang sikap anak muda ke orang tua kita udah dapat pegangan atau dasarnya. Dan di poin kedua ini kita juga dapat dasarnya dari Alkitab. Saling mengasihi itu kunci yang paling dasar kalau misalnya kita mau istilahnya ini ya Bang. Istilahnya tuh kalau misalnya mau diberkati itu kita harus saling mengasihi. Ya seperti itu. Jadi mari kita semua sama-sama mengasihi kakak kita, adik kita di rumah sebisanya atau ya usahakan kurangi ya. Jauhkanlah pertengkaran di dalam rumah ya. Pertengkaran yang gak penting itu kita buang jauh-jauh ya. Kita harus mengasihi, karena kalau kita udah mengasihi, masalah apapun, perselisihan apapun pasti akan diselesaikan dengan baik. Seperti itu. Terima kasih Bang Oco, Bang Faber, Bang Juan, Kak Ina, Bang Yongki, Bang Dede malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang ada di rumah. Hari ini kita dapat 2 poin. Poin yang pertama, sikap kita ke orang tua itu kita dapat 3 jawaban. Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, menolong orang tua. Yang ketiga, membantu mendengarkan orang tua. Jangan lupa Tuhan perintahkan ke kita semua untuk menghormati orang tua kita, karena itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian poin yang kedua, sikap kita ke kakak kita atau adik kita dapat 2 poin. Yang pertama, sebagai kakak kita harus jadi contoh yang baik buat adik kita supaya adik kita itu nggak salah jalan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sebagai adik kita bisa menghargai kakak kita gitu, menghormati kakak kita seperti itu. Kemudian supaya persaudaraan di rumah kakak sama adik itu harmonis gitu ya, kita harus saling mengasihi.
Karena ketika kita bisa saling mengasihi, dimulai dari rumah, dimulai dari mengasihi kakak kita, adik kita, itu berkat Tuhan selalu mengalir buat kita dalam hal apapun. Kita nggak perlu ragu lagi kalau kita misalnya mengasihi kakak kita atau adik kita keluar juga itu seperti udah kayak apa, melekat di dalam hidup kita gitu ya. Jadi ya seperti itu, jadi kita harus saling mengasihi supaya kita tetap, supaya berkat Tuhan itu tetap mengikuti kita. Jadi kita diskusi kita malam hari ini selesai, dan sharing kita juga selesai malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita sampai di penghujung diskusi kita. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami dari awal sampai berakhirnya diskusi ini. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami dapat